wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Sri Wahyuni dari kelas 2D Tadris Bahasa Indonesia Fakultas Adab dan Bahasa IAIN Surakarta. Di sini saya akan menceritakan tentang cerita yang ditulis oleh H. Komer yang berjudul Cerita Nyi Paina yang telah dibukukan atau yang termuat dalam buku dari karya Anantatur yang berjudul Tempo Dulu Antologi Sastra. Ini menonjolkan masalah ketindasan yang dialami oleh pribumi atas penjajahan yang diterimanya dan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh para penjajah tersebut. Hal tersebut yang dialami oleh Paina. Ideologi kecantikan yang selalu digaung-gaungkan agar perempuan tampil cantik secara fisik sekarang telah terbantahkan dengan cerita Paina ini. Karena justru wanita yang cerdas dan cerdiklah yang mampu menentukan tujuan hidupnya. Paina diceritakan sebagai sosok perempuan yang cantik, mandiri, pintar, model perempuan yang tidak cengeng dan tidak mengenal kata pantang menyerah, memiliki kesadaran atas identitas serta bebas dengan haknya. Paina adalah perempuan yang memiliki wajah cantik dan daya tarik yang memikat, yang mana memiliki fisik yang sangat terawat yang tidak dimiliki oleh para pribumi dari golongan rendahan. Dikisahkan di sini orang tua dari Paina yaitu Niti Atmojo sebagai seorang karyawan dari pabrik gula di Jawa Timur yang memiliki gaji besar. Hal tersebut dimanfaatkan oleh Priot, pria yang menyukai Paina, untuk menjadikan Paina sebagai nyai atau gundik dengan memperdaya ayahnya Paina tadi dengan menjaminkan Paina sebagai ganti rugi dari hilangnya uang perusahaan yang tempat ia bekerja. Pria kebangsaan Belanda yang memiliki muka dan perangai yang buruk, sehingga demi mencapai tujuannya tadi ia melakukan hal yang licik. Dan paras Paina yang menjadi daya tarik Priot. Kecantikan Paina tersebut menandai budaya patriarkal yang dimana Paina sebagai perempuan tidak memiliki otoritas atas tubuhnya akan menjadi eksploitasi dari kaum laki-laki. Inferior dan superior youth. Hal tersebut dapat dilihat dari perilaku Priot yang sewenang-wenang terhadap Paina dan ayahnya yang seharusnya melindungi Paina dari nafsu birahi Priot. Ia malah memaksakan Paina untuk menjadi nyai dari Priot. Karena ayahnya takut terhadap hukuman yang akan diterimanya karena kelalaiannya dalam mengurusi keuangan di perusahaan pabrik gula tempat ia bekerja. Menjadi gundik dari Priot bukan karena ia takut terhadap laki-laki, melainkan karena cinta dan baktinya kepada orang tuanya. Cerita ini mirip dengan cerita Siti Nurbaya. Berbedanya Siti Nurbaya pasrah terhadap keputusan kedua orang tuanya, sedangkan Paina memiliki kekuatan untuk memberontak dan menentukan arah hidupnya. Hal itu tergambar dalam percakapan antara Paina dan Priot. Priot yang mengatakan Paina sebagai celeng atau babi dalam bahasa Jawa yang dianggap sangat kasar. Ia menentang kata-kata yang dilontarkan oleh Priot tersebut.
keberanian dan kecerdasannya, Paina berhasil keluar dari pelukan Briot dengan menularkan penyakit yang dideritanya, yaitu penyakit cacar. Briot meninggal karena tertular penyakit cacar tersebut. Namun hal tersebut harus dibayar dengan mahal oleh Paina dengan kehilangan kecantikannya. Namun pada akhir cerita ini adalah happy ending. Jadi Paina tidak sedih karena kehilangan kecantikannya, karena ia hidup bahagia dengan suaminya, yaitu hartawan dan keluarga kecilnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.